Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika Rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Puja dan puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan banyak sekali nikmat-nikmatnya atas kita, sehingga kita tidak mungkin menghitung nikmat-nikmat itu. Dan dengan nikmat itu pula kita bisa beribadah kepadanya. Dengan nikmat itu pula kita bisa menikmati kehidupan kita di dunia ini. Maka mudah-mudahan nikmat ini pula yang kelak akan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah. Salawat sering salam semoga terlimpah dan tercurah kepada uswatun hasanah, junjungan suri teladan idola kita, tidak lain tidak bukan beliau adalah Nabi dan Rasul terakhir yang Allah utus ke dunia ini, yaitu kekasihnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan tentunya syafaatun uzmanya di yaumul qiyamah, sehingga kita betul-betul kelak bisa berjumpa, bertatap wajah langsung dengan sang kekasih Allah, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai, apa yang akan kita bahas pada malam hari ini? Seperti biasa, kita awali dulu, biar lebih afdal, dengan membaca kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah membimbing kita dari awal sampai dengan akhir pembahasan pada malam hari ini. Ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, ada beberapa pesan sponsor yang mau saya sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama, kita semakin dekat dengan Idul Kurban, Hari Raya Kurban, Puncak Haji. Ya. Ketika saudara-saudara kita di Tanah Suci melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu haji, dengan seluruh rukunnya, ya, yang wajib maupun yang sunnah, ya, dan semua persyaratan yang sudah dilakukannya. Kita di Indonesia melaksanakan hari raya kurban, memotong, menyembelih hewan kurban sebagai persembahan karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena yang sampai kepada Allah itu bukan la yanallahu luhumuha wala dima'uha, ya. Bukan darahnya, bukan dagingnya. Tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita kepada Allah. Ya. Oleh karenanya, sebagai seorang muslim, kita tentu yang mampu ya untuk berkurban, melaksanakan kewajiban ini di tempat kita masing-masing. Nah, kami dari Pondok Pesantren Al-Hadid mewakili segenap panitia hewan kurban. Di sini, jujur terus terang, kami masih jauh ya dari terpenuhinya kebutuhan hewan kurban kami. Karena apa? Karena binaan-binaan jamaah-jamaah binaan kami itu banyak, tersebar di 18 kecamatan di Kabupaten Gunung Kidul. Ya. Yang kami sasar adalah jamaah yang fakir, ya. Yang kedua yang rawan pemurtadan. Ya, karena kata Rasulullah, kadzal faqara ayyakunal kufra. Yang namanya kefakiran itu mendekati kekufuran. Sehingga supaya dia, saudara-saudara muslim kita ini tidak mudah diiming-imingi untuk pindah ya ke lain hati keimanannya, maka kita manfaatkan momen Idul Kurban ini untuk menguatkan akidah mereka supaya mereka selamat dari upaya-upaya pemurtadannya. Nah, kami membutuhkan hewan kurban baik sapi maupun kambing ya dari ikhwafillah semua. Oleh karenanya silakan yang mau bergabung untuk menyalurkan hewan kurban melalui kami, insya Allah kami akan amanah. Ya, kami akan amanah, kami akan tuntaskan semua amanah itu ya sesuai dengan tuntunan syariat agama kita, dan insya Allah bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang berminat silakan nanti bisa berkurban di Pondok Pesantren Al-Hadid melalui Pondok Pesantren Al-Hadid.
Yang mau kirim dana kita belikan di sini juga boleh. Mau kirim hewan kurban langsung juga alhamdulillah. Yang mau mengirim atau apa namanya yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya yang meminta kami untuk hanya jatah daging kurbannya saja, mungkin yang sudah dipaketin atau mungkin masih utuh ya tapi sudah dipotong juga boleh, silakan bebas. Atau Ustadz saya belum mampu berkurban atau saya udah berkurban ya, tapi saya mau tetap berpartisipasi, saya mau sedekah untuk kurban, mungkin untuk operasional Pondok Pesantren Al-Hadid selama menjalankan amanah, boleh silakan ya. Nanti bisa disalurkan ke nomor rekening yang ada di running text atau di akhir video ya, dan juga beserta informasi tentang harga hewan kurbannya. Baik ya, ikhwafil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan membahas salah satu kampanye besar ya yang dijalankan oleh Laboratorium Sains Kristologi dari awal dia berdiri sekitar tahun 2018 sebelum Covid ya, yaitu doktrin atau kampanye ABJI, Aku Bangga Jadi Islam ya. Nah, doktrin ABJI ini sebetulnya ya, salah satu yang kami besarkan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa saat ini banyak sekali upaya-upaya dari orang-orang yang tidak senang pada Islam untuk melunturkan semangat bangga jadi Islam ini. Ya. Apalagi sekarang di medsos ini kan kita sudah kerasa sekali namanya Ghazul Fikr atau perang pemikiran ini. Ya. Dari mulai upaya-upaya untuk apa namanya tuh memisahkan umat Islam ya dari sunnah-sunnah nabinya, menjauhkan umat Islam dari syariat agamanya, apa namanya itu membutakan umat Islam dari Al-Qur'annya, sampai kemudian membuat orang Islam bingung dengan sejarah keislamannya. Banyak sekali ya upaya-upaya itu ya. Sampai-sampai upaya itu dilakukan dengan berdalih rasionalisme ya, berpikir ya, dengan dalih apa namanya semangat tasamuh ya, atau semangat toleransi, semangat universalism ya, semangat humanisme dan lain sebagainya ya. Berbagai macam propaganda, berbagai macam isu ya, berbagai macam ideologi-ideologi yang berseberangan yang tidak sesuai dengan apa yang sudah menjadi tuntunan agama kita, agama Islam ini sekarang sudah merebak kemana-mana. Nah, apakah kemudian hal ini menjadi masalah? Iya pasti, karena memang tujuan itu semua adalah untuk mencari masalah ini. Tetapi sebetulnya tidak masalah, gitu ya. Karena apa? Karena Islam ini punya sistem imunitas akidah yang terbaik di antara semua agama yang ada. Makanya kita ada salah satu dakwah kita namanya dakwah imunisasi akidah. Ada yang namanya rehabilitasi akidah. Jadi imunisasi itu memberikan pembentengan. Rehabilitasi itu adalah terapi ya. Ketika memang sudah ada orang Islam yang terkena penyakit-penyakit akidah itu. Nah, oleh karenanya akhirnya kami mencetuskan satu kampanye besar ya. Ini menjadi doktrin ya, kebanggaan di LSK, yaitu Aku Bangga Jadi Islam. Bahwa memang mau tidak mau umat Islam ini harus didoktrin dengan ajaran ini ya. Bagaimana membuat seorang muslim itu bangga dengan ajarannya, bangga dengan agamanya, bangga dengan segala sesuatu yang berbau Islam, segala sesuatu yang bernafaskan Islam, segala sesuatu yang berbicara tentang keislaman ya. Pokoknya segala hal ya yang bersinggungan ya dengan keislaman dia bangga ya. Mendengar, bahkan mendengar nama Islam itu hatinya sudah bangga ya. Kalau kemudian sekarang kita banyak di medsos misalnya ada semacam ya apa ini juga ya, serangan-serangan ya, serangan-serangan untuk menyerang akidah kita. Emangnya Tuhan itu beragama? Mungkin kalau di agama lain bingung. Yesus itu emang agamanya Kristen. Emangnya Yesus itu pendiri agama Kristen. Emangnya Yesus itu pernah mendeklarasikan agama Kristen.
emangnya wah segala macam pertanyaan ya. Di agama yang lain juga sama. Emangnya Sun Gokong itu agamanya apa sih? Biksu Tong Samcong itu agamanya apa sih? Gitu ya. Nah, sekarang itu di Cina itu ya agamanya banyak yang komunis, ateis gitu ya. Yang tidak sejalan lagi dengan agama leluhur mereka dulu, ya kan? Ya, misalnya Taoisme, Buddhisme ya, dan lain sebagainya. Nah, ini kan memang sudah terjadi pergeseran ya di antara agama-agama yang di luar Islam ini. Ya. Begitu juga di agama Hindu, ternyata memang agama Hindu yang misalnya yang ada di Indonesia dengan Hindu yang ada di India ternyata berbeda juga gitu ya. Walaupun mungkin ada kesamaan-kesamaan. Ya itu yang tak lebih tahu mereka lebih paham. Nah, ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pertanyaan-pertanyaan orang-orang ateis atau pertanyaan orang-orang agnostiknya, orang-orang yang tidak percaya sama agama, diberikan pada Islam, semuanya gampang dijawabnya, mudah dijawabnya. Misalnya tadi, emangnya Tuhan itu beragama? Iya, kalau di Islam Tuhan beragama. Agamanya Tuhan itu apa? Ya Islam. Dari mana tahunya? Dia sendiri sebagai Tuhan yang mendeklarasikan agama Islam ini. Ya, di ayat terakhir yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yaitu Al-Maidah ayat yang ketiga. Ya, ini ayat yang terakhir yang diturunkan sama Allah sebagai penutup. Ya, penutup ayatnya itu adalah sebuah deklarasi, sebuah proklamasi, ya, sebuah apa ya namanya? Deklarasi, proklamasi, sebuah apa namanya itu announcement gitu ya, pengumuman ya dari Tuhan ya, yang mengatakan bahwa al-yauma gitu ya, pada hari ini akmaltu telah sempurna ya, lakum bagi kalian dinakum agama kalian. Jadi Allah memberikan deklarasi pada hari ini ya. Ini apa pada hari di mana ayat ini ayat terakhir yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sebagai penutup Al-Qur'an. Setelah kurang lebih selama 23 tahun Al-Quran itu diturunkan berangsur-angsur. Pada hari ini telah sempurna bagi kalian agama kalian. Wa akmaltu dan telah kucukupkan ya. Wa atmamtu alaikum ya, dan telah kucukupkan atas kalian ya nikmati semua nikmat. Yang terakhir ya Tuhan ya orang Islam membuat deklarasi yang sangat jelas ya, very clear gitu ya. Kemudian waraditu lakumul ya, waraditu lakum dan telah kuridoi bagi kamu, telah ku sahkan, telah ku persilakan, telah ku umumkan, telah ku sampaikan ya, telah ku resmikan bahasa lainnya kan, bagi kalian ya, Islami dina, Islam sebagai agama. Jadi nama agamanya disebut agama yang telah sempurna, namanya agama Islam. Ya. Agama yang disuruh sama Tuhan bagi manusia untuk diimani adalah agama Islam. Nah berarti Tuhan agamanya apa? Ya Islam. Jadi kalau ditanya, emangnya Tuhan beragama? Iya kalau di Islam. Nggak tahu kalau di agama lain. Ya. Inna dina indallahil Islam. Dalam ayat yang lain di surat ini sering kita ulang-ulang di surat Ali Imran 19. Allah dengan tegas lagi mengatakan bahwa sesungguhnya agama yang diridhoi, agama yang diakui, agama yang dikenal, agama yang agama yang dikenalkan sama Allah adalah agama yang namanya Al-Islam. Ya, sehingga kemudian ya bagi kita umat Islam rasa bangga kepada agama ini menjadi tolak ukur keimanan kita. Ya. Apabila kita sebagai seorang Muslim mengaku beragama Islam, KTP-nya jelas, identitasnya dilihat juga agamanya Islam, identitasnya yang lain seperti misalnya pakaiannya terlihat, ya, kan membedakan orang Islam dengan yang tidak Islam itu kan gampang. Manakala dia ke masjid, sholat, berarti dia pasti Islam, ya kan? Manakala dia membaca Al-Quran, berarti dia Islam. Manakala dia
terlihat di tempat-tempat ya berkumpulnya orang-orang Islam, maka dia Islam kan, nggak susah. Sehingga sebetulnya secara simbolik apa yang sudah selama ini menjadi keseharian ya bagi kita umat Islam itu menjadi satu, sebetulnya secara tidak langsung menjadi satu sinyal pertanda dari Allah Subhanahu wa taala bahwa memang yang namanya Islam itu adalah agama yang dibanggakan. Nah, ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita sebagai seorang muslim ya, tentunya sinyal-sinyal dari langit ya tentang bagaimana Allah itu memberikan ya tanda-tanda kebanggaan pada umat Islam, harusnya kita udah paham. Contoh misalnya ya, dengan adanya Al-Quran ya, Al-Quranul Karim, yang Al-Quran itu cuma satu jumlahnya ya kan, kemudian apa namanya itu dari awal diturunkan sampai sekarang tidak ada perubahan atasnya ya kan, yang sampai sekarang masih ada di tangan umat Islam, masih terjaga, masih suci gitu ya. Ini satu sinyal sebetulnya betapa kita harus bangga ketika apa? Ketika kita jadi Islam. Kenapa? Karena kita, simbol kebanggaan kita adalah misalnya Al-Quran sebagai kitab suci kita, gitu ya. Contoh lain simbol kebanggaan kita misalnya berdiri kokohnya masjid-masjid umat Islam. Baik masjid yang ada di lingkungan kita maupun masjid-masjid yang bersejarah, memiliki nilai historis. Apalagi masjid-masjid yang memang tertulis di dalam Al-Quranul Karim. Misalnya dua masjid yang disebut dalam Al-Quran adalah misalnya Masjidil Haram ya, dan Masjidil Aqsa. Dalam Al-Quran misalnya surat Al-Isra ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ada dua nama masjid disebut dalam satu ayat ya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yang bernama Muhammad dari Masjidil Haram di kota Makkah Mukarramah, Saudi Arabia ya, ilal masjidil aqsa, menuju ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis di Yerusalem ya, di Palestina sana, bukan di Israel ya, Palestina. Sehingga ini menjadi simbol kebanggaan, linuriyahu min ayatina alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina ya, di mana dua masjid ini adalah masjid yang diberkahi oleh Allah ya, dan terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah di sekelilingnya ya, itu apa, tanda-tanda dari Allah. Ini kan juga satu kebanggaan. Makanya ketika kita berangkat umroh, berangkat haji ya, berangkat ziarah baik ke Masjidil Haram ya, maupun ke Masjid Nabawi di Madinah sana, maupun juga ke Masjidil Aqsa yang ada di Yerusalem, ini semua menjadi kebanggaan, simbol kebanggaan kita. Simbol kebanggaan kita yang lain apa misalnya ya, selain Al-Quran, masjid gitu ya, misalnya simbol kebanggaan kita adalah kita memiliki seorang nabi ya, seorang idola ya, yang kemudian abadi sepanjang hayat, yang bernama Nabi kita Muhammad SAW. Ini juga satu simbol kebanggaan. Jadi alasan kenapa Laboratorium Sains Kristologi atau LSK Al-Hadid menuangkan ya, merinci dan apa namanya itu, menjelaskan doktrin atau kampanye ABJI atau Aku Bangga Jadi Islam ini, antara lain itu ya. Sehingga kemudian apabila ada orang-orang ya yang ingin melunturkan baik di medsos maupun secara langsung, yang melunturkan semangat kebanggaan seorang muslim pada agamanya, agak sulit ya. Kenapa? Karena memang orang Islam ini secara tidak langsung sama Allah itu memang sudah disuruh bangga sama agamanya ya. Semuanya yang ada dalam Islam ini memang harusnya membuat kita bangga ya. Misalnya kita bangga dengan ajaran agama Islam. Bagaimana tidak misalnya ya, ajaran agama Islam itu mengatur dari hal yang terkecil sampai yang paling besar. Dari hal terkecil itu misalnya dari urusan pribadi kita ya, sampai kepada urusan misalnya selain pribadi, urusan keluarga,
meningkat lagi urusan masyarakat, meningkat lagi urusan negara, meningkat lagi urusan ya, seluruh dunia. Semuanya diatur dalam Islam. Ya. Sehingga alasan umat Islam untuk bangga itu memang masuk akal. Alasan kita umat Islam untuk bangga pada Islam ini memang reasonable itu gitu ya. Sehingga kemudian kalau kita mau ya membantah semua tuduhan-tuduhan negatif, semua upaya-upaya untuk memisahkan orang Islam tadi dari agamanya, melunturkan kebanggaan orang Islam itu dari agamanya, ya agak sulit. Misalnya lagi ada banyak sekarang di medsos yang mengatakan bahwa buat apa kita bangga sama agama yang menjadi warisan dari orang tua? Kenapa kita harus bangga sama agama yang itu cuma ya faktor keturunan? Ya, apa yang mau kita banggain dari agama model begitu? Nah, ini yang keliru. Ya. Kalau di Islam itu tidak ada yang namanya agama itu karena keturunan. Ya. Kenapa? Karena Islam itu adalah agama fitrah untuk manusia. Fitrah itu artinya memang agama yang sudah seharusnya ya itu dianut oleh semua manusia. Hanya bedanya ketika dia lahir kebetulan ada bapaknya yang Kristen, jadi Kristen, Yahudi jadi Yahudi gitu. Jadi begini, yang menjadi agama keturunan itu adalah agama di luar Islam. Kalau agama Islam itu bukan agama keturunan, ini agama Islam itu agama fitrah. Ya, fa'akim wajhaka lid-dini hanifah. Hadapkanlah wajahmu kepada agama Islam ini dengan lurus, dengan benar. Ya, fitratallahul ladzi fataran nas 'alaiha. Ya. Kenapa? Karena agama Islam ini adalah agama yang sudah menjadi fitrah. Ya. Fitrah dari Allah untuk manusia. Ya. Bagi kebanyakan manusia. Ya. Sehingga kemudian ketika Allah mengatakan fitratallahul ladzi fataran nas 'alaiha, ya kan? Kemudian apa namanya? Allah mengatakan ketika manusia itu ditiupkan ruh dalam rahim ibunya, dia sudah Islam. Kenapa? Dia sudah bersyahadat, mengakui Allah, alastu bi rabbikum, mengakui Allah sebagai Tuhannya. Dengan mengakui Allah sebagai Tuhannya berarti otomatis mengakui Islam sebagai agamanya. Kenapa? Karena Allah memerintahkan agama buat manusia itu cuma agama Islam. Gitu. Ya. Kemudian apa namanya? La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan pada semua ciptaan Allah. Sehingga ketika dia dari rahim sudah ditiupkan ruh, disumpah bahwa qalu bala syahidna, betul ya Allah, aku bersaksi bahwa ya alastu bi rabbikum, kamu adalah Tuhanku. Ini sampai dia lahir, besar, mati, ya makanya dikatakan matinya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tidak ada perubahan. Jadi la tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada tiap ciptaan Allah. Ya. Dzalika dinul qayyim, itulah tanda-tanda agama yang qayyim, agama yang ya kokoh, ya. Tidak mudah dihancurkan, tidak mudah dilunturkan, tidak mudah untuk diserang, ya, dilemahkan. Dzalika dinul qayyim, ya, kemudian walakin aksarun nasi la ya'lamun. Cuma sayang memang banyak manusia ini yang pura-pura nggak tahu gitu ya. Kadang-kadang sengaja nggak mau tahu gitu ya. Nah ini problemnya ya. Oleh karenanya ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau dikatakan buat apa kita beragama? Karena semua agama itu adalah warisan. Ya, itu buat agama yang di luar Islam. Ya. Makanya kata Rasulullah, kullu mauludin yuladuna 'alal fitrah. Setiap anak yang baru lahir itu adalah menganut agama fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi. Ya. Tetapi kemudian yang semestinya dia beragama menjadi agama fitrah itu artinya agama Islam. Ya. Malah dia kebetulan bapaknya Yahudi, dia jadi Yahudi.
Bapaknya Majusi, dia jadi Majusi. Bapaknya Kristen, Nasrani, dia jadi Nasrani, begitu. Jadi kalau ada yang mengatakan, buat apa kita beragama? Ngapain sih beragama? Ya kan? Toh beragama itu hanya warisan dari orang tua. Iya, itu di luar Islam, ya. Kalau Islam bukan agama warisan, bukan agama keturunan, tapi agama fitrah dari Tuhan. Gitu ya. Yang ketiga, buat apa beragama? Karena masing-masing agama itu menyerang yang lain, merendahkan, ngolok-ngolok, ngatain, kemudian merasa dirinya paling benar. Ya. Agama itu akhirnya saling berperang, menumpahkan darah. Kalau yang ketiga ini saya agak ketawa sebenarnya. Kenapa? Nggak usah ngomongin agama kalau itu. Mau manusia itu tabiatnya begitu. Bukan persoalan adanya agama, itu justru meminimalisir, ya, meminimalisir sifat-sifat buruk, sisi-sisi gelap manusia yang dipengaruhi oleh hawa nafsu. Ya, makanya Islam mengajarkan, sampai Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum, ya, hatta yakuna hawahu, ya, tabaan lima jitu. Belum beriman seorang di antara kalian, ya, kalau sampai hawa nafsu, ya, tidak kalian tempatkan di bawah petunjukku, atau tidak kalian kendalikan mengikuti petunjuk yang aku bawa. Nggak main-main ancaman dari Rasulullah. Kalau orang itu tidak menjadi Islam, rusak. Ya. Sehingga kemudian kalau yang mengatakan, buat apa beragama? Manusia itu menumpahkan darah sesamanya. Ya. Itu bukan karena agama. Itu karena memang sifat manusia itu begitu, karena dipengaruhi oleh hawa nafsu. Makanya dikatakan dalam Islam, kalau manusia itu bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka dia bisa hidup mulia, bahkan derajatnya lebih mulia dari malaikat. Tetapi manakala manusia itu hidupnya penuh dosa, maksiat, ya, kemudian dia banyak sekali melakukan kerusakan di muka bumi, maka dia itu derajatnya bisa lebih rendah dari hewan. Ya. Sehingga kemudian Nabi dengan keras mengatakan, gak akan disebut kalian itu beriman kalau kalian tidak tundukkan hawa nafsu itu mengikuti hidayah yang sudah Nabi bawa. Sehingga kemudian ketika ada orang menuduh agama itu menumpahkan darah sesama, agama itu mengklaim paling benar dan menyalahkan yang lain, nah, ya ini harus kita pisahkan, ya. Kalau kemudian kita ngikutin, oke lah ya, misalnya kita ngikutin kemauannya si orang yang ngomong ini, kalau gitu nggak usah beragama, yang penting percaya sama Tuhan. Tuhan itu ada, Tuhan itu cuma satu, Tuhan itu bukan agama A, agama G, agama C. Ini kan juga secara nggak langsung dia lagi mendoktrin orang supaya ngikutin dia, merasa yang benar itu yang dia ajarin kan dia, dan menyalahkan yang lain, sama aja. Ya, jadi kadang-kadang kita itu lucu, kita itu nyuruh orang ngikutin kita, ya kan, nyalain orang. Ya, secara nggak langsung sama aja. Semua agama begitu, semua kepercayaan begitu, semua keyakinan gitu. Bukan cuma agama, orang-orang yang penganut kepercayaan zaman dulu, misalnya kalau di Nusantara ini ada namanya Kapitayan, ya kan, atau agama animisme, dinamisme, atau paganisme, ya semua sama begitu. Termasuk yang agnostik juga sama. Udah nggak usah beragama, percaya sama Tuhan, ngapain agama? Ya, secara nggak langsung dia lagi doktrin orang supaya ngikutin dia, nyalain yang lain, ya sama aja. Ya, ya gimana sih ente? Seolah-olah, wah, nyalain agama, ya kan? Nuduh-nuduh agama itu mengajarkan kebencian. Lah dia sendiri lagi ngapain ini? Kan begitu. Ya, hidup tuh damai aja lah. Gak bisa selama masih ada hawa nafsu, ya, yang bercokol, ya, di dalam diri manusia, dan hawa nafsu itu mengalahkan akalnya. Lu nggak usah ngomong agama lu apa ya, kan? Mau Islam kayak, mau Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, agnostik sekalipun, ateis sekalipun, ya, Shinto mungkin sekalipun,
sama aja. Ya, tetap aja yang namanya manusia itu sifatnya itu tadi. Sisi gelap manusia adalah hawa nafsu. Ya, sisi terang manusia adalah akal sehat. Tinggal mana itu dipertaruhkan, mana yang bisa menang. Akal sehatnya atau hawa nafsunya. Menang akal sehatnya, aman. Ya. Dia jadi Kristen juga bisa jadi orang yang baik secara personal. Ya. Dia jadi Islam, ya, karena memang tuntunan agamanya begitu, dia juga bisa jadi orang yang baik. Kan begitu. Ya. Jadi itu ya Khafila, makanya sekarang ini memang anak-anak kita harus dibuat cerdas. Nggak bisa ditutup, tidak bisa dibendung, tidak usah harus ditutup-tutupin. Ya, perang pemikiran sudah terjadi, sedang berlangsung, dan kita ada di tengah-tengah medan perang pemikiran tadi. Nah, siapa yang punya persenjataan yang mutakhir, persenjataan yang lengkap, yang banyak amunisinya, dia yang menang. Tapi manakala dia tidak mempersenjatai diri dengan baik, dia tidak membentengi diri dengan baik, ya pasti dia akan dikalahkan oleh yang mendominasi. Jangan beragama, karena agama itu mendominasi. Ya sama aja. Lu jadi agnostik juga mempengaruhi orang, tujuannya supaya apa? Supaya mendominasi kan. Supaya apa? Dia kepengen supaya orang itu membebaskan diri dari agama. Nggak usah beragama, yang penting percaya sama Tuhan. Kan itu sama aja. Itu sama dengan upaya untuk mendominasi. Sudah. Ya. Cara usang, udah ketahuan. Udahlah sekarang cincai aja lah. Mau Kristen, mau Islam, mau Hindu, Buddha, mau apapun agamanya, kepercayaannya, silahkan. Ayo kita fastabikul khairat, begitu kalau di sana. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Kebaikan menurut agama mau apa, kerjain. Kebaikan menurut kepercayaan mau apa, kerjain. Ente agnostik, ada kebaikan, silahkan. Gitu aja. Ya. Saling mempengaruhi, yes, boleh. Agnostik sekarang sedang berupaya di medsos secara masif mempengaruhi orang yang beragama, boleh, sah. Ateis, sah. Orang beragama saling mempengaruhi satu sama lain, sah, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, nggak masalah, no problem, silakan. Ya, kita sedang berkompetisi, ya. Dan orang yang berkompetisi ini ada yang saling menjatuhkan, iya. Ada yang mendominasi, ya itu udah biasa, itu sudah, ya. Apa namanya, hukum alam, nggak usah dipermasalahkan. Ya, kita nikmati saja. Yang penting rukun, baik-baik, kan itu aja. Ya, dimana kita tinggal situ mayoritas bukan agama kita, ya sudah kita maklumin, kita hidup mengikuti aturan yang berlaku, gitu aja. Manakala kita yang mayoritas, ya kita jangan sombong, jangan dolim, kan begitu. Selesai. Ya. Itu ya ikhwafillah, baik itu saja. Yang terakhir, saya mau promosi 3 produk ya sebagai amal usaha, bagian dari amal usaha Pondok Pesantren Al-Hadid. Yang pertama, ini bagi ikhwan-ikhwan, bagi bapak-bapak ya, bagi kaum Adam ya, yang pengen wajahnya glowing ya, bisa beli produk ini, sabun wajah ya, X-Face ya. Ini terbuat dari bambu hitam, karkol. Ya, ini sudah saya rasakan sendiri. Dan ya alhamdulillah nggak kelihatan apa namanya itu, jadi kelihatan lebih fresh, lebih segar, lebih bersih. Yang kedua, ini ada nih propolis luar biasa. Banyak produk propolis, tapi saya jatuh cinta sama ini. Propolis Pro Flavo. Ya. Ini sudah teknologi nano, botolnya menggunakan botol beling, ya, kemudian isinya lebih banyak 10 ml dan harganya murah, Rp200.000. Yang sudah berlangganan bisa lebih murah, Rp180.000. Untuk apa? Mengobati berbagai macam penyakit kronis yang berat-berat, kecuali kanker alias kantong kering ya. Ah, ini nggak bisa disembuhin ya. Tapi kalau apa namanya, stroke, darah tinggi ya, sama apa namanya tuh, sampai penyakit penyakit kulit, panu, kadas, kurap, gatal-gatal, oleskan saja Pro Flavo gitu ya, Bu. Ya. Boleh diminum, boleh dioles. Katarak, rabun, tetes ya, yang matanya minus plus segala macam, kecuali mata duitan nggak bisa hilang pakai ya. Jadi apa namanya, sembuh. Sariawan, bibir pecah-pecah, sakit gigi, insya Allah juga bagus. Kecuali mulut gibah, nggak bisa sembuh pakai ini.
ya apa namanya itu kuping ya, karena mungkin ada bisul, luka atau mungkin kopoan gitu ya, dioles ini nggak apa-apa ya, kecuali apa kuping-kuping orang-orang jahil ya, nggak bisa hilang itu ya, harus diruqyah itu. Jadi bagus sekali nih ya, dan kita promosi itu tidak sembarangan ya. Kenapa baru sekarang kita keluarin? Karena kita mengamati dulu ya, kemudian kita mencermati dulu, kita cari benar nggak nih khasiatnya. Ya, alhamdulillah ternyata ini benar, dan ini punya ikhwan kita, perusahaannya yang punya muslim, yang mengelola semua muslim, dan beliau-beliau sangat concern untuk membantu dakwah Islam ya. Makanya kemudian ketika Al-Hadid diajak bergabung, ya insya Allah kami berusaha berjuang. Ini ya, dan yang terakhir ini kopi tahajud, nah ini yang asli dari Pondok Pesantren Al-Hadid ya. Jadi kopi tahajud ini, tahajud bukan kopi terkejut. Kemarin bilang ada kopi terkejut, bukan. Ya, kopi tahajud. Ya. Minuman ahli sujud. Nah, ini buat temen Qiyamul Lail sebetulnya ya, awal mulanya ini ya. Jadi kita habis tahajud jam 2, setengah 3, nunggu subuh. Kadang ketiduran lagi, malah kesiangan subuhnya, kan lucu. Tahajudnya mempeng. Apa namanya, 11 rakaat. Ya kan, baca Qur'annya. Wah, muhasabahnya sampai berlinang air mata. Subuhnya jam 6. Jam 7 sama juga bohong karena kesiangan. Biar nanti nunggu subuh matanya melek, minum ini. Jangan takut yang minumnya tanpa gula ya. Insya Allah itu malah justru menyembuhkan sakit. Makanya ini kopi murni 100%, nggak ada campuran. Nggak ada campuran beras misalnya, nggak ada campuran jagung, biasanya buat campuran ya. Ini murni 100% kopi asli, dan jenis kopinya robusta ya. Diminum kalau mau pakai gula nih, saya sekarang lagi memberi sampel, biasanya kopi robusta hitam ya, atau kopi lemon. Nih sekarang kopi susu ya. Jadi kopi ini dicampur susu, nggak usah pakai gula lagi, udah manis ini ya. Mungkin gulanya tinggal atur selera aja ya. Kopinya dibanyakin biar lebih berasa, gulanya susunya jangan terlalu banyak. Boleh pakai susu pentol manis, kental manis gitu ya. Ya, atau mungkin pakai susu yang creamer, suka-suka lah. Pakai susu bubuk juga bisa. Gimana kalau kopi tahajud campur susu etawa atau susu apa namanya itu, kambing ya, boleh, nggak apa-apa ya. Silahkan bereksperimen mana yang antum suka ya, nikmatilah. Wah, saya mau kopi yang murni, ya sudah, kopi tahajud ya kan. Nanti ada panduan cara bikin, kita juga buatkan, karena kita di sini juga meramu ya. Ini sekarang kita sedang siapkan kopi rempah ya. Jadi kopi tahajud nanti akan bervarian ya menjadi kopi rempah, supaya apa? Mungkin biar lebih fresh ya, lebih seger, karena itu nanti ada kandungan kapulaga, jahe, cengkeh gitu ya, supaya lebih sehat ya, stamina dan juga imunitas tubuh terutama. Nah, nanti silakan bisa menghubungi nomor kontak kami yang mau memesan produk-produk ini. Ini kami promosikan, kenapa? Karena semua produk ini ya adalah bagian dari amal usaha Pondok Pesantren Al-Hadid, bukan untuk kepentingan perusahaan semata atau kepentingan pribadi. Kenapa? Karena ini semua untuk membantu dakwah Pondok Pesantren Al-Hadid ya. Jadi silakan yang berminat langsung saja menghubungi nomor WA yang ada di akhir video kita. Jazakumullahu khairan katsira wa la'afu minkum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.